Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Santi dengan NIM 1120125 Prasaka Ide akan menyampaikan beberapa materi terkait mata kuliah fikih jinayah guna memenuhi syarat penilaian akhir semester 3 mata kuliah ini. Saya akan menjelaskan sekilas saja mampu dan sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama, hudud. Menurut Ibnu Mansur dalam bukunya Lisan Al-Arabi Juz 3 Barut li Atabiyah wa Al-Ansar halaman 140, bahwa jarima hudud adalah jarima yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Macam-macam tindakan jarima: syarikah, ridah, bughat, dan hirabah. Yang pertama, syarikah. Secara sederhana, definisi syarikah adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi syarikah unsur mengambil bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dan juga mengambilnya pada tempat asli atau yang semestinya. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38. Yang kedua yaitu ridah, berasal dari kata rada, secara etimologi berarti berbalik kembali. Sedangkan secara terminologi, ridah berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Murtad adalah kembali dari agama Islam ke kekafiran, baik dengan niat perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Adapun unsur ridah ini kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum. Hukuman bagi pelaku ridah adalah dibunuh. Dalil pembenaran saksi dunia dari pelaku ridah yaitu dihukum mati. Banyak hadis, namun yang paling terkenal dan sahih di antara hadis-hadis tersebut menurut Al-Buti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Kemudian bughat, menurut istilah Al-Baghi adalah pemberontakan, adalah keluar dari ketaatan atau kepala negara yang sah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ada 3 unsur pemberontakan. Yang pertama, pembangunan terhadap kepala negara. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan, ada niat yang melawan hukum. Kemudian hirabah atau perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan di tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kemudian qisas. Hukum qisas merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Islam atau biasa diistilahkan dengan fiqh al-jinayah. Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Syarat wajib qisas antara lain: yang pertama, orang yang membunuh sudah balik dan berakal. Yang membunuh bukan bapak dari orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh tidak pula derajatnya, yaitu agama merdeka, anak dan bapak orang kafir. Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Pelaksanaan hukum qisas: yang pertama, bagi pembunuhan sengaja maka sanksinya ada 3, yaitu hukuman pokok atau al-uqubat al-asliyah, kemudian hukuman pengganti atau al-uqubat al-badaliyah, kemudian hukuman tambahan atau al-uqubat at-tabaiyah. Secara global, pembunuhan dengan sengaja wajib terkena 3 perkara, yaitu dosa besar, diqisas karena ada ayat qisas, dan terhalang menerima warisan karena ada hadis orang yang membunuh tidak mendapat waris apapun. Bagi pembunuhan yang sengaja maka sanksinya ada 3, yaitu hukuman pokok atau al-uqubat asliyah, hukuman pengganti al-uqubat badaliyah, atau hukuman tambahan al-uqubat tabaiyah. Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana atau pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau walinya. Diat ini terbagi dalam 2 macam, yaitu diat muwaladah. Diat muwaladah adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka Islam secara sengaja atau amdin.
Diat mengolado besar dendanya yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diat mu'afafah yaitu denda disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa disengaja atau syibhul amdin. Diat mu'afafah besar dendanya yaitu 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5, yaitu 20 ekor unta betina umur 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 20 tahun, umur 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 tahun, dan 20 ekor unta jantan umur 5 tahun. Kemudian masuk materi yang ketiga yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia al-Tashri', al-Fiqh, dan al-Qanun. Setidaknya dari ketiga istilah ini diambil makna hukum Islam di Indonesia. Hal ini bukan berarti ketiga istilah yang telah disebut awal bermakna satu, bahkan terkadang ditawarkan analisis ahli hukum Islam yang memberikan arti ketiga istilah tersebut dengan natijah dan esensi yang mempunyai perbedaan makna yang signifikan, bukan hanya tataran sistematik belaka, namun juga pada sisi hierarki maknanya. Kemudian perjalanan hukum Islam di Indonesia. Dalam prakteknya, penerapan hukum Islam di negara ini telah melalui berbagai proses yang terkesan sulit untuk diterapkan. Sebelum beranjak ke reformasi di Indonesia, kami singgung perjalanan hukum Islam di negara Indonesia pada masa penjajahan Belanda sampai masa pra penjajahan Belanda. Kemudian tentang perjalanan hukum Islam sejak awal kedatangan agama ini ke bumi hingga di era reformasi ini. Kemudian hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, terutama wilayah Indonesia dan kawasan dan Malaysia. Kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Asia Timur. Berkembangnya komunitas itu, Muslim kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. Kemudian di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan yang selama ini mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu pertama dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC. Yang kedua, adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kemudian materi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.